Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsila Taris Ariyah. Saya dari kelas B11 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum mengenai cara mengenal hakikat manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat tinggi derajatnya karena dibekali oleh akal, pikiran, serta perasaan dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Manusia dapat berkembang baik secara jasmani maupun rohani melalui pendidikan, karena pendidikan sangat penting bagi manusia dan bangsa. Tanpa pendidikan, maka suatu bangsa tidak akan maju dan berkembang. Manusia memegang posisi utama dalam pendidikan, baik secara subjek maupun objek. Hakikat manusia dan pendidikan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap manusia memiliki potensi, namun potensi tersebut hanya bisa berkembang melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, potensi manusia tidak akan muncul dan berkembang. Pentingnya pendidikan dan hubungannya dengan manusia. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia dan yang membedakannya dari makhluk lain. Secara kelas, pendidikan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah mempersiapkan generasi muda untuk peran di masa depan. Yang kedua, mentransfer pengetahuan sesuai dengan peran yang diharapkan. Yang ketiga adalah mentransfer nilai-nilai untuk menjaga kesatuan dan kelangsungan masyarakat serta peradaban. Pendidikan bukan hanya suatu proses tentang menyampaikan pengetahuan, namun juga proses menyampaikan nilai-nilai yang membantu manusia menjalani kehidupan dan dengan arah dan tujuan yang jelas. Fitrah manusia adalah kondisi bawaan yang suci dan cenderung menerima kebenaran. Fitrah ini merupakan pemberian dari Allah sejak dalam alam roh sampai kita lahir di dunia, yang menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar agar manusia tidak tersesat dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu hakikat manusia. Manusia memiliki keunikan karena diberi akal, pikiran, dan juga potensi yang bisa dikembangkan melalui pendidikan. Berbagai aspek menunjukkan hakikat kehidupan manusia, antara lain yaitu aspek historis, yakni menunjukkan asal-usul manusia dari Nabi Ibrahim. Yang kedua yaitu aspek biologis yang mengacu pada fisik dan kebutuhan material. Yang ketiga adalah aspek kecerdasan, yaitu manusia adalah insan, makhluk yang sempurna yang dibekali oleh akal dan ilmu. Yang keempat adalah aspek sosiologis, manusia disebut dengan an-nas, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kelima adalah aspek posisi, manusia disebut dengan abdun, yaitu hamba Allah yang harus tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Selanjutnya adalah hakikat pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia agar menjadi manusia yang sesungguhnya. Proses ini mencakup tentang pengajaran, pembelajaran, dan pembiasaan yang bertujuan untuk membentuk budi pekerti. Pendidikan juga merupakan interaksi manusiawi yang seimbang antara pendidik juga subjek didik. Tujuan utama pendidikan adalah membantu manusia menjadi mandiri, bermanfaat, dan menghadapi perubahan kehidupan dengan baik. Potensi manusia harus digali melalui pendidikan, karena tanpa pendidikan, potensi itu tidak akan bisa muncul dan tidak akan berkembang. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan menekankan bahwa manusia adalah subjek sekaligus objek pendidikan. Pendidikan harus memperlakukan manusia sebagai makhluk yang utuh dan sempurna dengan 5 aspek penting. Yang pertama adalah aspek tentang manusia sebagai makhluk yang sempurna. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang tinggi derajatnya. Yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Yang keempat adalah manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa. Dan selanjutnya adalah manusia sebagai pemilik hak asasi. Itu adalah 5 aspek penting mengenai implikasi hakikat manusia dalam pendidikan.
Pendidikan juga merupakan interaksi manusiawi yang seimbang antara pendidik dan subjek didik. Tujuan utama pendidikan adalah membantu manusia menjadi mandiri, bermanfaat bagi orang lain, dan menghadapi perubahan kehidupan yang lebih baik. Potensi manusia harus digali melalui pendidikan, karena tanpa pendidikan, potensi itu tidak akan muncul ataupun berkembang. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi baik secara fisik maupun spiritual yang hanya bisa berkembang melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat membantu manusia mencapai potensi penuh mereka dan hidup sesuai dengan fitrah mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat pentingnya manusia dan hakikat pentingnya pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap maupun kesalahan dalam menyampaikan materi mengenai tugas ini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.